Saudara, bencana dari Gunung Semeru meluluh lantahkan beberapa dusun di kawasan Lumajang, Jawa Timur. Banyak rumah yang kemudian menjadi korban tertimbun abu vulkanik, tetapi kuasa Tuhan dan juga salah satu fenomena yang kemudian menarik adalah dari sekian banyak rumah yang tertimbun, ada satu rumah yang berdiri kokoh, bahkan kondisinya ini sama sekali tidak mengalami kerusakan. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan sang pemilik rumah. Langsung saja, saudara, kita bertemu dengan Pak Ro. Selamat pagi, Pak Ro. Pagi. Oke. Pak, sebelum kita bahas terkait dengan kondisi rumahnya saat ini, Kompas TV mengucapkan turut prihatin ya Pak ya atas apa yang kemudian terjadi. Dan kalau sekarang gimana Pak, kondisi sehat atau ada keluhan misalnya pernafasan, pusing gitu, apa Pak yang dirasakan? Alhamdulillah sehat. Oke. Setelah kejadian itu mengungsi atau tetap berada di rumah Pak? Sebelum kejadian saya ada aktivitas di sini aja di ternak kambing saya. Sudah itu saya waktu sudah lihat-lihat kambing saya, waktu saya naik bikin gula merah, pergilah ada gunung meletus, lihat asap dari barat, kecil, naik saya berangkat naik. Sesudah itu saya tepat di atas, kok ada asap tambah besar ya. Oke. Pak, sebelum dilanjutkan ceritanya, berarti pohon yang mana sih Pak yang waktu itu lagi dipanjat dan Bapak bisa lihat asap dari gunung itu, bisa ditunjukkan kepada kami Pak? Ya di sana lah, di sana saya, di pohon sana. Jadi saya lihat ke barat kok ada asap tambah jadi, ya pulang saya sambil bilang kepada tetangga saya, cepat pulang, cepat nyimpang dari sini, gitu ya. Sesudah itu saya pulang, nyuruh anak saya sama cucu-cucu saya, keluarga saya, disuruh naikin ke mobil dam, disuruh nyimpang dari sini. Gitu. Sesudah itu anak saya sudah lari, saya ikutin dari belakang. Dari belakang nyampe di sungai situ, saya sudah gelap, kiamat sudah. Nggak lihat apa-apa, sudah. Pada waktu itu masih jam 3 sore tapi langit gelap ya Pak? Gelap. Oke. Nah Pak, sekarang kan kita sedang berada di salah satu lahan di mana Pak Roh ini biasanya mengurus kambing-kambing. Boleh ditunjukkan kepada kami Pak, kita maju sedikit ke depan. Ini juga terdampak berarti Pak ya? Terdampak ini semuanya ini terdampak semua. Bukan terdampak, korban nih. Korban semua ini. Kambing-kambing saya ini korban. Total ada berapa kambing Pak? Ada 16 kambing di sini. Nah, kalau sekarang apakah dititipkan atau gimana Pak kambingnya? Kalau sekarang ya dijual, sudah dijual. Kenapa Pak dijual Pak? Soalnya kan kuping sudah luka semua, itu. Kalau nggak luka ya pertahankan dengan saya, dipertahankan. Oke. Berarti kambing Bapak 16 ekor sudah dijual. Keseharian Bapak membuat gula merah, tapi pohon-pohon kelapa di ladangnya juga sudah kering semuanya. Berarti saat ini Bapak bisa dibilang tidak memiliki pekerjaan begitu ya Pak? Tidak memiliki pekerjaan sama sekali sudah. Ini menganggur, saya nggak punya hasil juga, nggak punya pemasukan. Oke, baik. Nah sekarang kalau boleh, kami Kompas TV mau mampir ke rumah Pak Roh untuk melihat bagaimana situasi di rumah Pak Roh. Boleh ya Pak ya? Oke. Dan saudara, saat ini kita coba lihat bagaimana kemudian kondisi di rumahnya Pak Roh. Boleh dituntun Pak jalannya? Ditunjukkan kepada kami.
Dan saat ini kami baru saja tiba di area depan. Kalau tadi jarak dari lahan ternak dari Pak Roh sampai dengan ke rumahnya kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 100 meter. Jadi kami sudah berjalan sampai ke depan rumahnya, dan kalau Anda lihat, saudara, saya sebelum melihat rumah Pak Roh, saya mau perbandingkan dulu dengan sisi di kanan rumahnya. Dari juru kamera saya, Bodia, bisa memperlihatkan bagaimana situasi di mana rumah ataupun juga tetangga-tetangga dari Pak Roh ini hanya tersisa bagian atapnya saja. Bahkan juga ada satu truk yang melintas di jalanan ini, ada beberapa truk, saya lihat ada 2 truk yang tertimbun dan tidak bisa beroperasi kembali karena memang belum bisa dievakuasi. Anda lihat bagaimana kemudian ketinggian dari abu ataupun juga hasil dari guguran awan panas dari Gunung Semeru ini menutup seluruh lahan yang ada di sini. Tetapi tidak dengan rumah dari Pak Roh. Saya izin Pak ambil gambar rumahnya terlebih dahulu. Bisa dilihat ini rumahnya masih utuh sekali. Tapi kalau bicara soal ketinggian rumah Pak, sebetulnya seperti apa sih? Apakah sama dengan tetangga yang di sebelah tadi atau lebih tinggi rumah Pak, Bapak? Dari sama ini ya tinggi sini. Tinggi sini. Kalau dibandingin sini, saya ada di bawah. Gitu. Saya ada di bawah. Punya saya ini. Oke. Tapi ada kerusakan nggak Pak dari rumahnya? Nggak ada. Hanya debu saja? Debu saja. Oke. Pak, kalau boleh kita lihat rumahnya ya Pak ya. Silakan Pak. Tinggal dengan berapa orang Pak di rumah ini? 8 orang. 8 orang itu siapa saja? Ya anak saya, cucu saya, menantu saya. Orang istri saya. Dan semuanya selamat ya Pak ya? Alhamdulillah selamat. Oke. Boleh Pak dijelaskan ini sebelumnya ruangan apa Pak? Ini ruangan tamu. Ruang tamu. Ini ruang tamu, Ya. kemudian boleh dijelaskan Pak? Ya terus di sini ya juga ruangan tamu juga. Di sini. Oke. Sehari-hari berarti Pak Roh kegiatannya apa sih Pak? Dia bikin gula merah itu. Sambil ke kebun. Karena itu. Gitu. Oke. Boleh kita Kakak sana. kita ke depan sini, ini masih bisa dibuka Pak? Bisa. Berarti semua bagian dari rumah masih beroperasi ya Pak ya? Ya. Berfungsi gitu ya Pak? Fungsi semuanya aman. Oke. Sini Pak, boleh? Kita ngobrol di kursi. Ya. Nah, monggo. Pak, ini sudah lewat lewat 1 pekan nih Pak. Selama 1 pekan ini Pak Roh berarti tinggal di mana? Tinggal di pengungsian. Bersama dengan ke-8 anggota keluarga. Iya. Kondisi di sana gimana Pak? Di mana? Apakah nyaman atau seperti apa? Ya namanya pengungsian ya nggak nyaman lah. Mau mana lagi? Tapi bantuan tercukupi di sana Pak? Alhamdulillah bersyukurlah banyak cukup. Oke. Nih Pak, pertanyaan kami adalah bantuan yang sebetulnya dibutuhkan oleh Pak Roh itu apa sih? Ya sebetulnya ya kalau dari apa itu baju nggak usah lah. Ya bahan apa itu makanan udah penuh. Ya berupa apa uang dah. Gitu kan jalan terus mengungsi pakai bensin. Gitu. Pekerjaan nggak punya. Penghasilan pemasukan nggak punya. Mau mana lagi? Oke, berarti lapangan pekerjaan juga diharapkan bisa diberikan ya Pak ya? Ya gitulah. Oke. Pak, ada juga rencana dari pemerintah daerah sama dari pemerintah pusat juga yang bilang bahwa
rencananya nanti warga-warga nih yang rumahnya terdampak akan dipindahkan. Salah satu titiknya yang diusulkan itu di Penanggal. Nah, gimana tanggapannya Pak? Kalau katanya kalau di Penanggal itu bagian Kajar Kuning, Jelakoban ditempatkan di dekat pasar Penanggal katanya, khususnya situ aja. Yang di Sumberbulu Kampung Renteng ini katanya ada di dekat-dekat Sumber Duren gitu. Ya setuju semuanya gitu. Tapi masih kalau di sini punya saya ini masih utuh. Ya saya rawat. Di sana juga saya ambil. Kalau dari bapak pemerintah dibikinin rumah lah gitu. Berarti intinya adalah Pak Roh tidak keberatan, malah pengen untuk pindah supaya bisa lebih aman gitu ya Pak ya. Tapi rumah yang masih utuh ini akan tetap dijaga. Saya rawat. Yang pasti harapannya adalah bisa tinggal di tempat yang aman gitu ya Pak. Kalau aman di sini ya nggak apa-apa ditempatin. Cuma saya itu usaha kalau ada lahar ya lari gitu, lari aja. Baik. Berarti bantuan yang dibutuhkan adalah adanya lapangan pekerjaan, kemudian juga rumah ataupun juga lokasi tinggal yang aman untuk Bapak dan juga keluarga ya Pak ya? Iya, kalau bantuan itu kira-kira tepat sasaran lah, gitu. Ya saya dibikinin gini ini yang nerima bantuan itu ya bukan saya, bukan itu. Saya yang jadi korban. Orang dampaknya aja yang enak-enakan gitu. Oke, baik. Tapi yang pasti semua aman dan sehat ya Pak ya sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Kami tentu berharap bencana ini segera usai supaya juga Bapak bisa kembali beraktivitas, membuat gula aren lagi diproduksi dan tentunya menghasilkan untuk Bapak dan keluarga. Ya, saudara tadi sudah berbincang sedikit dan juga melihat bagaimana dampak dari bencana vulkanik ini berimbas pada beberapa sektor gitu, bukan hanya soal individunya saja, tetapi juga pada lapangan pekerjaan, kemudian juga rumah-rumah warga ini juga banyak yang terdampak. Oleh karena itu bantuan yang sebetulnya dibutuhkan adalah lapangan pekerjaan dan juga relokasi rumah ataupun juga hunian tetap. Yang salah satu yang kami temui barusan berbincang dengan Pak Roh, meskipun rumahnya ini masih utuh, kokoh, tapi karena memang lahannya ini pernah terkena imbas dari awan panas guguran Gunung Semeru, tentu saja ini membuat dirinya tidak merasa aman ketika berada di rumah, sehingga relokasi adalah hal yang perlu dilakukan. Niputu Trisnanda, Bodia Vimala, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.